Salah. lebih besar daripada 9, benar atau tidak? Salah, maka yang diarsir bukan ke bawah, tapi yang ke atas. Atas. Masih jelas? Kita lanjut. Ke yang ini. 0,6 sama 4,0. 0,6, 4,0. 4. Tarik garis. Arsirannya kemana? Kita cek. 8x plus 2y kurangi 0. Kalau 0,0. Kita cek kalau 0,0. Masuk nggak dia? 8 kali 0, Benar. 0. Tambah 2, 0. 0 kurang dari 12. Benar atau salah? Benar. Benar ya. Maka arsirnya adalah ke bawah. Kemudian ada lagi X lebih besar daripada 0 dan Y lebih besar daripada 0. X lebih besar daripada 0, Y lebih besar dari 0 adalah ini. Ini ada untuk X lebih besar dari 0. Kemudian yang Y lebih besar daripada 0 adalah yang. Nah, sekarang kalau dari gambar ini, mana yang diarsir keempat-empatnya? Adalah mana? Segitiga yang di bawah itu ya. Jadi kalau kita ambil, kita merahkan. Nah, segini aja. Oke. Sampai sini. Sampai sini jelas? Yes. Bisa dipahami? Sebelum saya lanjut? Oke. Sekarang menentukan koordinat pojok-pojoknya. Karena ditanya maksimumnya. Saya hapus dulu. Oke, titik pojoknya kan salah satunya ini. Ini koordinatnya berapa? Berarti 3,0. Kemudian yang di sini. Yang di sini berapa koordinatnya nih? Yang ini berapa koordinatnya? 4,0. Yang terakhir yang mana? Yang di sini. Tengah. Nah, ini berapa yang di tengah? Ada yang tahu nggak? Caranya gimana? Mencari titik potongnya. Gimana caranya? Ada yang bisa bantu saya? Eliminasi. 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 Ya, eliminasi atau substitusi. Oke, kita coba hitung. Ini saya hapus. Berarti persamaannya eliminasi yang ini dengan yang itu. 3x plus y. Kita jadikan sama dengan dengan 3x sama y sama 12. Sudah sama, berarti tinggal kita kurang. Coret, y dikurang 2y, y 9 dikurang 12, 3. Berarti y-nya adalah 3. Kalau y-nya 3, x berapa? Saja masuk. X-nya berapa? 2. Jadi y-nya 3, x berapa? X-nya 2, 3, 6, 2. Maka koordinatnya adalah 2,3. Oke, sudah dapat titik-titik pojoknya 2,3, 3,0, 4,0. Masukkan ke tujuan.
Oke, sekarang kita hitung kalau 3,0 masuk 2, hasilnya berapa? 3 kali 2, 6. 6 ditambah 3 kali 0, ditambah 0, berarti 6. Baik. Habis jelas? Jelas. 4,0. 4,0 hasilnya 4 di 2 nih. 8. Yang terakhir 2,3 4 ditambah 9 berapa? 13. Jadi hanya yang maksimum ini. Ya, yang 13. Tapi kalau ditanya koordinat ketika dia maksimum adalah ini. Jadi kemungkinan pertanyaannya ada 2. Ada yang ditanya nilai maksimumnya atau koordinat ketika dia bernilai maksimum. Nanti pertanyaan program ini bisa. Sampai sini ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Ya, Pak. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, bisa di screenshot, kita lanjut. Atau ini sudah ada sih di penjelasan. Oke, baik, kita lanjut aja. Lanjut. Oke, coba ini dikerjakan. Latihan, silakan. Silakan dikerjakan. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Bisa ya ngerjainnya ya. Ini nggak ada yang nanya, Pak itu persamaan garisnya gimana Pak? Nggak ada yang nanya gitu ya? Ya, Bisa ya berarti.
Dapat jawabannya berapa, teman-teman semua? Nilai minimum fxy 2x plus 3y untuk daerah yang diarsir. Nah, daerah diarsirnya kelihatan ya. Ada yang sudah dapat jawabannya berapa? Ada yang jawab 10. Saya bukan itu ya, dapat. Ada yang dapat berapa? Belum kita bahas? Pertama, tentukan dulu titik-titik pojoknya. Titik pojoknya ini berapa berarti koordinatnya? Yang di sini berapa? Tolong dibantu. 0,4. 0,4. 0,4. Bagus. Yang di sini? 5,5. Yang ini? 5,5. 5,5. Terus mana lagi? Itu Ini yang ya. di Ini berapa? nah itu Tidak tahu. 2,2 ya. Nah, itu. Nah, 2,2 dapat dari mana? Benar, 2,2 dapatnya dari mana? Kira-kira? Cari dulu persamaan garis yang melalui 0,4 sama 4,0 terus melalui eliminasi substitusi. Ya enggak? Oke, sip. Nah, itu benar caranya. Oke, yang lainnya tahu atau perlu dijelaskan? Bisa dijelaskan, Pak? Oke, dijelaskan. Pertama, cari persamaan ini dulu. Ini persamaannya apa? Ada yang tahu? Ini persamaannya Yes. saya buat 4x ditambah 4y karena dia arsirannya ke atas. Ini kan arsirannya ke atas nih kan ya? Besar sama dengan 16. Caranya gimana? Ada yang tanya nggak caranya gimana? Kita sudah tahu. Oke, caranya, cara cepatnya gini. Perhatikan. Sekarang garis ini dia melalui memotong sumbu Y di apa? Di titik berapa? 4 ya. Kemudian memotong sumbu X di 4 juga kan? Positif. Ini positif 4Y, ini positif 4 di X. Caranya, kalau dia garis tersebut memotong sumbu X dan sumbu Y adalah, sekarang dirubah. 4 itu ini adalah di Y. Kita rubah jadi X dia. Jadi 4X. Ini cara cepat ya. Kalau cara lamanya, cari gradiennya atau titik koordinat dua titiknya, kita cari persamaannya. Bisa seperti ini. Ini saya coba kasih tahu cara cepat sekali lagi. Ini 4 ini di sini adalah di sumbu Y. Tapi kita tulisnya 4X. Kemudian 4 di sini yang di bawah adalah di X. Tapi kita tukar jadi plus 4Y. Kemudian sama dengan berapa? Ini arsirannya ke atas itu lebih besar. Garisnya jelas, lebih besar sama dengan hasil kali 2 ini. 4 dikali 4. Lebih besar dari sama dengan 6. Sampai sini jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, jelas. Nah, yang berarti itu persamaannya dapat. Yang berikutnya persamaan yang ini. Ya, ini. Nah, kalau ini kan dia tidak memotong sumbu X sumbu Y, dia memotong cuma satu titik yang sama. Kalau ini kan dua titik yang berbeda tadi sebelum. Caranya gimana? Dilihat, dia melalui pertama 0,0, kedua 5,5. Berarti apa? Kalau kita tulis sebenarnya persamaannya itu adalah Y sama dengan X. Kan seperti itu. Atau kita rubah jadi X sama dengan Y,
Atau X kurang Y sama dengan 0. X dikurang Y sama dengan 0. Sampai sini paham? Ya, Jelas sampai sini? Oke. jelas. Nah, ini pun bisa disederhanakan. Ini pun bisa disederhanakan dibagi 4 semua. Jadi, X ditambah Y sama dengan 4. Oke, kita eliminasi. Hilangkan yang mana maunya. Yang X sajalah. Kalau dikurang jadi berapa? Jadi berapa itu? Min Y dikurang min Y. Jadi min 2Y ya. Min 2Y 0 dikurang berapa itu? 4. 4 ya. Kurang. Jadi min 4. Min 4. Oke, berarti Y-nya berapa? Y-nya 2. Ketemu. Kalau Y-nya 2, tinggal kita masukkan ke salah satunya, X-nya adalah 2. Berarti ini titiknya adalah 2,2. Sampai sini jelas? Sebelum saya lanjutkan, saya hapus screenshot dulu boleh? Ada pertanyaan sampai sini sebelum dilanjut? Ya, silakan. Sudah? Tidak ada, Pak. Kalau sudah, saya lanjut, saya hapus. Karena sudah dapat titik-titik pojok. 2,2 ya. Oke, sudah dapat. Ini 2,2. Kita masukkan satu-satu koordinatnya ke sini. Kalau 0,4, atau sini deh. Ini ke maaf. Kalau 0,4 hasilnya berapa? 12. Kalau 5,5? 25. Kalau 2,2? 10. Nah, sekarang mana? Yang ditanya apa? Oh, nilai minimum ya? Oh iya, maaf. Saya kira maksimum. Tadi yang jawab 10 benar ya? Saya salah baca. Yang ditanya nilai minimum, hati-hati tidak selalu maksimum. Nilai minimum. Nilai minimumnya berapa berarti? Yang paling kecil berarti. Nilai minimumnya adalah 10. Kalau ditanya koordinat yang menyebabkan dia minimum berapa berarti? 2,2. Nah, seperti itu. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, silakan screenshot dulu sebentar. Oke, sudah, kita lanjut. Lanjut apa nih? Nah, kita udah langsung lanjut ke soal program linear ini. Nah, urutannya dari awal seperti tadi ya, penentuan model matematika, kemudian apa? Pertama fungsi tujuan, penentuan model matematika, penggambaran, cari titik pojok, substitusi titik pojok, kemudian baru dapat maksimum minimum. Bisa dicoba ya. Ini ya, saya kasih waktu berapa menit ini? 3 soal. 10 menit cukup? Atau 15 menit? 15 menit. 15 menit. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan ya. Oke, monggo. Coba.
Atau soalnya bisa di-screenshot dulu ya. Soalnya bisa di-screenshot dulu. Nanti misalkan, Pak, saya mau lihat catatan yang sebelumnya dong, Pak, yang tentang pemodelan, tentang ini. Nanti bisa saya ini kan, saya tampilkan di situ. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, pemodelannya gimana? Saya lupa. Nanti saya tampilkan sebelumnya. Silakan. Ini ada koreksi sedikit. 3, soal nomor 3. Di sini tertulis total number of boxes is 14. It's not 14. It should be, ini harusnya 12. Itu aja.
Oke, baik, teman-teman. Sudah? Ada yang sudah selesai? Kita coba cek ya. Kita bahas sama-sama ya. Baik, nomor 1. Langkah pertama apa? Tentukan fungsi tujuannya dulu. Kaitannya dengan untung atau uang. Berarti mana kalimatnya yang menentukan dia fungsi tujuan? Coba. Bisa dibantu? Gimana gitu? Nomor 1. Yang menentukan fungsi tujuan. Biasanya kaitannya dengan keuntungan atau uang. Fungsinya mana? Coba. 500.000. Kata-kata tentang untung. 500.000 X plus Nah, 100.000 Y. kan ada tulisannya jika keuntungan sebuah sepeda gunung 500.000 dan sebuah sepeda balap 600.000. Berarti ini 500 X ditambah 600.000 Y. Y. Berarti X ini apa? X itu sepeda gunung ya. Berarti yaitu apa? Sepeda balap. balap. Oke, sampai sini paham dulu. Oke, saya pelan-pelan ini menjelaskannya. Oke, kita lanjut ke masalah yang dihadapinya apa. Yang pertama, seorang pedagang sepeda ingin membeli 25 sepeda. Nah, itu yang pertama masalahnya. Artinya apa kalau kita tuliskan? Gimana? Ia ingin membeli 25 sepeda saja. Nah, 25 sepeda itu sepeda apa aja? Gunung sama balap. X Dari kurang gunung dari sama 9. jumlahnya harus 25. benar. X plus Y kurang dari sama dengan 25. Sampai sini jelas? Jelas. Jelas ya. Nah, kita langsung tentukan koordinat titik potongnya kalau saya mengerjakannya gitu. 0, berapa titik potongnya? Y berarti 0,25 sama ini 25,0. Sampai sini jelas? Oke. Berikutnya permasalahan yang kedua. Apa tuh? Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga 1.500.000 per buah dan sepeda balap 2 juta per buah. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Nah, itu kamu modelkan jadi gimana? Jadi gimana? 1.500.000 X ditambah 1.500.000 X ditambah 2 juta. 2 juta Y lebih kecil sama dengan ya, karena kan dia tidak akan membeli lebih dari 42 juta. Nah, oke, sampai sini jelas? Oke, bisa kita sederhanakan. Dibagi berapa? 100.000 lah. Kita coret, bagi 100.000. Ini coret nolnya 5, coret nolnya 5, coret nolnya. Nah. Oke, ada lagi nggak bisa dicoret? Disederhanakan lagi. Dibagi 5 ya. Oke, ini dibagi 5 jadinya 3 dibagi 5. 4. 4 dibagi 5. Berapa? 85. 84. 84 ya. Jadi dengan kata lain, ini persamaannya akan jadi 3X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 84. Langsung koordinat titik potongnya
Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Dibantu. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau 21 ya? 21. Oke. Kalau Y-nya yang 0, X-nya berapa? 28. 28. Nah, sampai sini jelas? Jelas. Kemudian, nah, langkah selanjutnya apa? Coba. Gambar ya. Kita gambar. Ini sudah di screenshot belum? Atau sudah dicatat? Atau sudah mengerjakan seperti ini? Belum saya lanjut. Karena ini terbatas ininya, ruangannya. Space-nya buat gambar. Sudah. Screenshot dulu lah. Sudah ya? Ini saya hapus. Oke, gambarannya gimana? Ya. Yang pertama 25. Nah, dilihat aja dia lebih besar atau lebih kecil. Yang 25. Lebih kecil ya. Kalau lebih kecil itu arsirannya ke bawah. Kemudian mana lagi? 02128 0. 021 21 sama 28 disambungkan. Dia lebih kecil sama dengan juga, berarti arsirannya juga ke bawah. Nah, mana yang kena 2 kali, udah langsung itu aja. Berarti yang kena 2 kali adalah ya. Sampai sini ada pertanyaan tentang penggambarannya? Jelas? Jelas. Oke. Langkah berikutnya apa? Dibantu. Langkah berikutnya apa? Menentukan titik pojok. Titik pojok. Oke, bagus. Titik pojok. Titik pojoknya mana aja? Berarti kan ini nih. Yang 0,21. 21. Terus mana lagi? 25,0. 25,0. Terus mana lagi? Yang ini ya. Ya. Didapatnya dengan cara apa? Eliminasi substitusi. Eliminasi. Ya, eliminasi substitusi. Ini saya naikkan ke atas saja lah yang. Oke. Ini saya mau menghilangkan X. Yang ini kali 3 aja semua. Berarti 3X ditambah 3Y sama dengan berapa? Kali 3, 75 ya. Nah, berikutnya yang bawah ini, yang kuning ini saya naikkan. Ini 3X plus 4Y sama dengan berapa? 84. Oke, dikurang. Hilangkan X-nya. Tinggal min Y sama dengan berapa? Min 11 ya? Min 9. Min 9. Min 9 ya? Min 9. Y-nya 9. X-nya berapa berarti? X-nya berapa? Kalau Y-nya 9? 16. 16. Oke. Berarti dia ini 16,9. Ada pertanyaan sampai sini? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Ini bisa di screenshot atau dicatat. Saya hapus lagi yang ini, eliminasi substitusinya. Oke, sudah. Sudah dapat. Langkah selanjutnya apa? Langkah yang terakhir. Bisa dibantu? Masukkan Langkah terakhir apa? Substitusikan. Substitusi ke
Fungsi Substitusi tujuan. ke ke fungsi tujuan atau objektifnya. Bagus. Berarti kalau 0,21 ini dimasukkan ke semuanya ke sini ya, ke objektif. Baik, 0,21 hasilnya berapa? 600.000. 0 kali 500.000, 0. 21 dikali 6, 126. 12 juta 600.000. Oke, kemudian titik pojok mana lagi? 25,0. 25,0 Hasilnya berapa? 12.500.000. 12.500.000. Yang terakhir berapa titiknya? 16,9. 16,9. 16 dulu dikali 5 berapa? 8 juta ya? Kalau saya hitungnya gini satu-satu aja. Kemudian 9 dikali 6 juta. 5 juta 5.400.000. Nah, ini ditambah. Jadi berapa? 13 juta 400.000. Sekarang ditanya yang maksimum. Maksimumnya berapa? 13 juta 400. Sekarang kalau ditanya agar penjualannya maksimum, berapa banyak sepeda gunung dan sepeda balap yang harus dijual? 16 16 sepeda sepeda gunung. gunung, 9 sepeda balap. Oke, sampai sini. Jelas? Ada pertanyaan? Jelas. Jelas ya. Oke, baik. Nah, untuk nomor 2 dan nomor 3 itu saya kasih tahu jawabannya saja. Kalian nanti bisa mungkin sekarang lagi proses nyari. Tapi kalau sudah dicari bisa dicek jawabannya ini. Ini sudah dicat, screenshot dulu lah. Oke, sudah. Kalau sudah, ini saya hapus. Oke, untuk nomor 2, nanti kalian bisa cek jawabannya yang maksimum itu 650.000. Nah, nomor 3, kalau itu kan yang A cuman write down the inequalities, itu nggak usah lah. Yang B itu jawabannya, hasilnya kan pertanyaannya if the cell can get how many boxes each sides did he make? Berarti how many boxes X-nya X4. Tapi ini 12 ya. Oke, hasilnya itu. Saya ingatkan lagi, nanti akan ada kuis hasil pembelajaran kalian selama 2 minggu ini untuk mengetahui daya tangkap kalian sejauh mana. Nanti via kuisis, lewat kuisis, nanti linknya akan dibagikan mungkin setelah pertemuan ini oleh admin. Jadi mohon dikerjakan. Soal-soalnya itu soal-soal yang sudah pernah kita kerjakan atau dibahas. Dan nanti akan saya bagikan juga materi ini di WhatsApp group. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf kalau selama 2 minggu ini pastinya banyak kekurangan. Mudah-mudahan ilmunya juga bermanfaat bagi kalian dan mudah-mudahan kalian tetap diberikan kesehatan dan semangat belajar walaupun di rumah untuk masa depan nanti yang lebih cerah kalian. Baik, dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.